Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Siswoyo, mahasiswa PNMDN 2021 dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem informasi geografis. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya sistem informasi geografis ini merupakan ilmu yang terintegrasi dengan beberapa ilmu lain. Di antaranya itu ada ilmu geografi, kartografi, statistik, matematika, dan masih banyak disiplin ilmu lainnya. Nah, sistem informasi geografis ini terdiri dari 3 suku kata utama, yaitu ada sistem, ada informasi, dan juga ada geografi. Sistem di sini dapat diartikan adalah sekumpulan objek ataupun ide yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Dan informasi di sini diartikan sebagai semua informasi, semua data ataupun fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Sedangkan geografi di sini adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk aktivitas antara manusia dan juga alam, serta interaksi keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sistem informasi geografis adalah suatu ilmu yang merupakan yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terintegrasi dalam sistem informasi geografis. Di antaranya itu ada manusia, ada hardware, ada software, dan juga ada data dan media pendukung lainnya. Nah, di dalam sistem informasi geografis itu ada yang disebut namanya data. Dan datanya sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada data spasial dan ada juga data atribut. Untuk data spasial ini merupakan data yang disajikan dalam bentuk infografis seperti yang menggambarkan keadaan ruang tertentu yang ada di muka bumi. Sedangkan untuk data atribut adalah data yang disajikan ataupun digambarkan dalam bentuk deskripsi narasi, baik itu secara kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, selanjutnya untuk tahapan kerja dari sistem informasi geografis sendiri itu ada yang namanya data manajemen sistem, kemudian ada data masukan dan juga ada data keluaran. Nah, untuk data manajemen sistem itu ada yang namanya masukan, kemudian simpanan panggil, kemudian pemrosesan dan juga keluaran. Nah, untuk data masukan sendiri itu ada berupa data analog, kemudian data lapangan, ada foto udara, kemudian ada citra satelit, ada apalagi penginderaan jauh. Sedangkan untuk data keluaran sendiri itu ada namanya peta, kemudian tabel ataupun laporan, dan juga adanya data digital. Nah, untuk jenis dari peta sumber data itu sendiri ada yang namanya peta analog, kemudian juga ada penginderaan jauh, data hasil pengukuran GPS, dan juga data hasil pengukuran lapangan secara langsung. Nah, dari beberapa sekumpulan data tersebut kemudian ada analisa datanya yang dilakukan dalam sistem informasi geografis. Nah, untuk analisa sendiri itu seperti untuk data itu ada yang dianalisis berupa jalan ataupun hidrologi, garis pantai, data kependudukan, bentuk-bentuk jalan ataupun batas administrasi itu merupakan dari bagian dari data. Nah, kemudian untuk analisa yang data spasialnya itu berupa aplikasi dari sumber daya alam, kemudian ada pengaplikasian dari lingkungan hidup, ada juga aplikasi tata ruang dan juga aplikasi lainnya. Nah, sementara itu ada namanya informasi geografi. Nah, untuk informasi geografinya ini itu berupa adanya informasi sumber daya alam, ada juga informasi lingkungan hidup dan juga informasi tata ruang. Nah, jadi sistem informasi geografis sendiri itu dimanfaatkan itu untuk menjawab pertanyaan dari
keadaan sesuatu yang ada di muka bumi ya, seperti lokasi tertentu, kemudian tren kemajuan kependudukan misalnya, dan juga kondisi suatu alam tertentu, dan juga pola yang tergambarkan pada suatu wilayah tertentu. Nah, jadi sistem informasi geografis ini banyak sekali ya pemanfaatannya itu, ataupun biasanya lembaga-lembaga yang menggunakan sistem informasi geografis itu ada seperti lembaga pertanian, perikanan, lembaga transportasi, dan juga masih banyak lembaga-lembaga lain yang memanfaatkan dari ilmu sistem informasi geografis ini sendiri. Nah, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar sistem informasi geografis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.